Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari tentang sistem bilangan. Yang pertama ini adalah gambaran terkait bilangan real. Jadi di sini bilangan real terbagi menjadi dua, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Tanda dari bilangan irasional itu adalah desimal yang tidak memiliki pola, sehingga tidak bisa kita nyatakan sebagai pecahan. Sementara untuk bilangan rasional adalah bilangan yang dapat kita nyatakan sebagai pecahan. Contohnya apa? Bilangan bulat. Bulat di sini kalau misalkan saya punya 4, sebenarnya kan bisa kita buat menjadi pecahan, yaitu 4/1 atau 8/2 dan sebagainya. Lalu yang kedua yang termasuk ke dalam bilangan rasional adalah pecahan. Desimal berulang juga dapat kita nyatakan sebagai bilangan rasional karena dapat kita nyatakan sebagai pecahan. Dan desimal terbatas ini juga bisa kita nyatakan sebagai pecahan. Selanjutnya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat di sini adalah bilangan yang tidak ada desimalnya, gitu ya. Jadi dia bisa negatif, -2, -1, 0, 1, 2, dan seterusnya, gitu ya. Jadi ini sampai seterusnya sampai menuju min tahingga dan yang sebelah kanan sampai menuju tahingga. Untuk bilangan bulat sendiri bisa kita bagi menjadi dua, yaitu negatif, gitu ya. Negatif di sini -1, -2, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah bilangan cacah, yaitu mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk bilangan cacah dapat kita bagi lagi menjadi yang pertama adalah 0 itu sendiri, yang kedua adalah bilangan asli atau natural, di mana di sini bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah diagram terkait bilangan real. Baik, di sebelah kiri ini juga gambaran juga ya terkait bilangan real, di mana di dalam bilangan real ada bilangan rasional, di dalam bilangan rasional ada bilangan bulat, di dalam bilangan bulat juga ada bilangan asli. Ya, sebelah kanan di sini adalah notasi untuk himpunan bilangan asli atau natural, yaitu yang kita tulis sebagai N, di mana N ini adalah himpunan bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua adalah himpunan bilangan bulat atau integer, yang kita notasikan sebagai Z, gitu ya. Dia adalah bilangan bulat, bisa bernilai negatif, 0, dan bilangan positif. Selanjutnya adalah himpunan bilangan rasional, atau kita tulis Q. Rasional adalah suatu bilangan yang dapat kita nyatakan sebagai pecahan, gitu ya. 4 pecahan bukan, tadi saya bilang ya, 4 itu juga pecahan, bisa kita tulis sebagai 4/1. Ini M-nya, ini N-nya. Jadi kalau bilangan rasional bisa kita nyatakan sebagai M per N, di mana M dan N ini adalah bilangan bulat keduanya. Jadi keduanya harus bilangan bulat, dan N ini ada pembilang penyebut ya. Ini seperti pembagian biasa bahwa kalau penyebut tidak boleh sama dengan N. Selanjutnya, apakah 3,25, 1,33 ini yang berulang ya, tanda yang di atas ini akan berulang, jadi dia 1,33333 terus gitu ya, berulang. Dan 6255 ini juga berulang lagi 252525, dan 7,1242 berarti ini ulangannya 24, jadi dia 24, 24, 24, 24. Apakah bilangan-bilangan di atas merupakan bilangan rasional? Ya, gitu ya. Karena tadi di pembagian bilangan rasional itu ada bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan desimal terbatas, ini yang kita sebut sebagai bilangan desimal terbatas ya. Lalu yang ketiga ini yang kita sebut sebagai bilangan berulang. Lalu bagaimana untuk yang di bawah nih, gitu ya. Kalau yang akar 2, akar 3, 3,1154 nih, sampai titik-titik-titik ini kita sampai nggak tahu ya, karena dia tidak berpola, dan pi, nah ini adalah termasuk ke dalam bilangan irasional, karena dia tidak bisa kita nyatakan sebagai pecahan. Bu, akar 2 bisa dinyatakan sebagai pecahan kok, jadi akar 2/1. Nah, permasalahannya adalah di sini Q. Q adalah bilangan rasional, M dan N, M sama N ya, harus bilangan bulat.
akar 2 kan bukan bilangan bulat gitu ya. Yang bawah bilangan bulat sih, tapi yang atas bukan bilangan bulat. Maka tidak bisa kita nyatakan sebagai seperti ini. Akar 2 ini bisa nggak dinyatakan sebagai pecahan di mana atas dan bawahnya M dan N-nya dari bilangan bulat? Kita nggak bisa gitu ya. Dan kalau kita desimalkan, dia berbentuk desimal yang tidak ada ujungnya dan tidak berpola. Nah, maka akar 2, akar 3, pi, dan desimal yang tidak berpola ini kita sebut untuk termasuk ke dalam bilangan irasional. Bilangan irasional biasanya notasinya adalah Q dari komplement ya. Q itu kan bilangan rasional ya. Nah, sementara kalau Q komplement adalah bilangan irasional. Oke, selanjutnya. Oke, ini kita mau membuktikan apakah si X yang bilangan berulang ini gitu ya, 6,255 ini apakah bilangan rasional atau tidak, atau bisa kita nyatakan sebagai bilangan pecahan atau enggak gitu ya. Di sini kita misalkan X sama dengan 62525. Nah, di sini kita lihat perulangannya di mana? Oh, perulangan di angka 25 ini nih gitu ya. Nah, maka kita kalikan dengan 100. Jadi 100X sama dengan 625,252525. Tinggal kita kurangi saja gitu ya. Jadi 100X dikurang dengan si X. Ini kita kurangi gitu ya, sehingga dapat 99X sama dengan 619. Jadi si X itu sendiri adalah 619/99. Ini adalah si 6252525 yang berulang terus itu ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa X ini bisa kita nyatakan sebagai pecahan M per N, di mana M-nya ini adalah, M dan N-nya ini adalah bilangan bulat, dan N ini tidak sama dengan 0. Ini sesuai nih gitu ya, ini M, ini N, keduanya sama-sama bilangan bulat, dan kebetulan M ini tidak sama dengan 0, maka si 6,2525 ini bisa kita nyatakan sebagai pecahan berikut ya, yang merupakan definisi dari si bilangan rasional. Maka kita nyatakan bahwa X sama dengan 62525 ini merupakan bilangan rasional. Oke, nah di sini saya akan berikan contoh. Bagaimana kalau contoh yang lain? Teman-teman juga bisa mengerjakan ya. Saya akan pindah share screen-nya ke whiteboard. Oke, buktikan bahwa X sama dengan 0,136136 di sini ya, berulangan di 136 adalah bilangan rasional. Ini sama kayak tadi gitu ya. Oke, kita misalnya X-nya kan sama dengan 0,136. Nah, di sini kita lihat pengulangan di sini. Nah, berarti bukan dikali 100 ya, tapi dikali dengan 1000. Jadi di sini 1000 X sama dengan, nah di sini berarti jadi 136,136. Ini berulang terus ya. Nah, X-nya sendiri adalah tadi 0,136,136. Kita kurangi saja, jadi dapat 999X sama dengan 136. Maka X-nya adalah 136/999, di mana di sini M-nya bilangan bulat, N-nya bilangan bulat, dan N-nya tidak sama dengan 0. Nah, maka kita nyatakan bahwa si X ini adalah bilangan rasional. Oke, kita kembali lagi ke materi paparannya. Oke, berikut adalah beberapa sifat-sifat aljabar pada bilangan real ya. Yang pertama adalah komutatif, jadi bisa ditukar. Jadi kalau saya punya di sini adalah X sama Y-nya adalah bilangan real ya. Nah, maka yang pertama terpenuhi komutatif, artinya X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Ini komutatif terhadap penjumlahan. Yang kedua adalah X dikali Y sama dengan Y dikali X. Ini adalah komutatif terhadap perkalian. Selanjutnya adalah asosiatif, gitu ya, ini dikelompokkan, bisa terhadap penjumlahan dan juga terhadap perkalian. Yang ketiga adalah distributif, perkalian terhadap penjumlahan. Jadi kalau X plus YZ ini sama aja kayak ini kayak dikalikan ke dalam ya. Jadi XZ ditambah YZ. Selanjutnya memiliki unsur identitas. Nah, identitas ini terhadap operasi jumlah dan juga terhadap operasi kali. Jadi, identitas terhadap penjumlahan dari bilangan real adalah 0, sementara identitas perkalian terhadap
atau pada bilangan real adalah 1. Kenapa? Karena bisa kita nyatakan kalau penjumlahannya berarti X plus 0 adalah X itu sendiri. Jadi identitas itu apa sih? Jadi identitas ini kan si 0 ya, terhadap penjumlahannya itu bilangan yang jika dijumlahkan dengan bilangan real maka menghasilkan bilangan real itu sendiri. Sementara kalau perkalian di sini identitas perkaliannya adalah 1 adalah identitas perkalian 1 adalah perkalian si identitas itu sendiri gitu ya, dikali dengan bilangan real yang akan menghasilkan bilangan real itu sendiri. Jadi di sini identitas operasi penjumlahan pada bilangan real gitu ya adalah 0, sementara identitas pada operasi perkalian pada bilangan real yaitu 1. Yang selanjutnya adalah inverse. Jadi bilangan real untuk inverse-nya apa gitu ya. Inverse bilangan real terhadap penjumlahan yaitu min X gitu ya. Kenapa? Kalau inverse di sini adalah ini inverse-nya ya. Inverse adalah yang kalau dijumlahkan terhadap si bilangan real maka akan menghasilkan identitas atau 0. Sementara kalau inverse dari perkalian ini adalah 1 per X, yaitu yang jika inverse dikali dengan bilangan real maka akan menghasilkan identitas perkalian yaitu 1. Jadi yang 0 ini adalah identitas penjumlahan gitu ya, yang tadi yang di kolom sebelumnya, sementara 1 ini adalah identitas perkalian. Dan min X ini adalah inverse penjumlahan, sementara yang 1 per X adalah inverse perkalian. Oke, sifat selanjutnya adalah tripatan ini. Tripatan ini adalah yang mana yang lebih besar gitu ya. Jadi jika X y bilangan real maka berlaku X-nya bisa kurang dari Y, atau kebalikannya X lebih dari Y, atau X bisa bernilai sama dengan Y. Ini sifat bilangan real. Selanjutnya adalah transitif. Kalau saya punya X kurang dari Y dan Y itu sendiri kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Selanjutnya adalah penambahan. Jadi kalau saya punya X kurang dari Y, di mana kita tambahkan setiap ruas ya dengan plus Z, ini ruas kiri dan ruas kanan, maka juga akan berlaku X plus Z kurang dari Y plus Z. Dan yang terakhir adalah perkalian. Nah, kalau perkalian ini tergantung dari pengalinya gitu ya. Jadi kalau saya punya X kurang dari Y gitu, di sini saya kalikan dengan Z gitu ya, dimana kalau Z-nya positif, nah maka dia tidak berubah tanda. Tapi kalau Z-nya negatif, maka dia harus berubah tanda. Nah, ini juga analog kalau misalkan X lebih dari Y gitu ya. Dia akan, kalau saya kalikan dengan Z, dia akan tidak berubah tanda jika Z-nya itu positif. Nah, sementara kalau Z-nya itu negatif, nah maka dia harus berubah tanda ya. Jadi XZ kurang dari YZ. Jika Z-nya itu negatif. Ini analog juga ya, sama. Oke, jadi apa itu sistem bilangan real? Sistem bilangan real adalah himpunan bilangan real, jadi himpunan gitu ya, satu bilangan real dengan semua operasi dan sifat-sifat yang berlaku di dalamnya. Jadi yang pada slide-slide sebelumnya kita membahas operasi dan sifat-sifat pada bilangan real, nah itu sebenarnya kita sudah mempelajari terkait sistem bilangan real. Oke, selanjutnya adalah bilangan kompleks. Nah, sebelum masuk bilangan kompleks, di sini ada pendahuluan ya. Jadi kalau misalkan saya punya 2X sama dengan 6, nah maka X-nya adalah 3 ya. Dimana X ini adalah bilangan bulat. Kalau 3X sama dengan 8, nah berarti di sini X-nya adalah 8 per 3. Dimana 8 per 3 adalah bilangan rasional. Nah, selanjutnya kalau misalkan X kuadrat sama dengan 2, maka X-nya adalah akar 2 gitu ya. Bisa plus minus akar 2 ya. Nah, di sini merupakan bilangan irasional. Selanjutnya adalah X kuadrat sama dengan min 1, maka X-nya apa? Kan di sini akar min 1 ya. Nah, ini udah jelas dia bukan bilangan real. Nah, dimana kalau akar min 1 ini adalah si I atau imajiner gitu ya. Nah, ini merupakan komponen dari bilangan kompleks. Nah, ini notasinya gitu ya. Ini bilangan irasional bisa negasi dari Q atau Q komplement sama saja. Nah, ini dimana irasional, rasional, bilangan bulat ini merupakan bagian dari bilangan real. Sementara yang satunya yang terakhir bilangan kompleks ini notasinya adalah C. Nah, ini adalah bentuk bilangan kompleks ya. Salah satu bentuk bilangan kompleks yang bisa kita nyatakan sebagai buka kurung X, Y. Nanti kita akan sebutkan lebih perinci bentuk-bentuk notasi untuk bilangan kompleks.
Oke, jadi ini secara umum. Yang tadi sebelumnya kita hanya bahas bilangan real gitu ya, karena tadi kan kita membahas sistem bilangan real. Nah, di sini kita akan spesifik ke bilangan kompleks. Jadi bilangan kompleks ini notasinya untuk notasi umumnya adalah si Z gitu ya. Jadi bilangan kompleks kalau saya notasikan sebagai Z, ini bisa kita nyatakan sebagai X ditambah Y. Kita bisa notasikan juga sebagai X, Y yang tadi ya pada slide sebelumnya. Ini merupakan bilangan kompleks, di mana di dalam bilangan kompleks ini terdapat dua unsur, ada si X-nya gitu ya. X-nya ini adalah si bilangan real dari si Z-nya, dan Y-nya di sini ini adalah imajiner dari si Z-nya. Nah, tapi Y itu apa? Y itu sebenarnya bilangan real ya. Jadi imajiner dari si Z, tapi dia juga bilangan real. Ini jelas kalau real dari Z, jadi dia juga bilangan real gitu ya. Nah, I itu sendiri apa? Nah, I di sini adalah si yang tadi, I sama dengan akar min 1. Berarti kalau I kuadrat apa? Ya I kuadrat sama dengan min 1 ya. Oke, ini adalah salah satu, bukan salah satu ya, ada 4 ya, 4 penulisan atau notasi untuk bilangan kompleks. Yang pertama bentuk yang ini ya, yang tadi pasangan bilangan X, Y, di mana X-nya di sini adalah si bilangan real dari Z-nya yang merupakan bilangan real, dan Y-nya di sini, ini X-nya ya. Y-nya di sini adalah imajiner dari si Z-nya yang juga merupakan bilangan real. Imajiner dari Z, tapi dia bilangan real gitu ya, tetap 2, 3, 4, 5. Nah, tapi dia imajiner. Kenapa imajiner? Karena dia menempel dengan I. Kenapa ini ya? Nah, saya tulis IY. Jadi si Y ini menempel dengan si I. Maka kita sebut imajiner dari si Z. Tetapi Y-nya ini adalah bilangan real, X-nya juga bilangan real. Bentuk polar, nah ini trigonometri juga bisa, nah ini tidak kita bahas ya, karena kita belajar terkait trigonometri, tetapi ini hanya untuk informasi saja, dan kita juga bisa nyatakan sebagai bentuk Euler, yaitu Z sama dengan R dari E pangkat I theta. Ini theta sudut, R ini adalah jari-jari gitu ya. Oke, ini beberapa sifat-sifat pada bilangan kompleks. Yang pertama, tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Jadi kalau misalkan saya punya Z1 ini adalah bilangan kompleks, dan Z2 juga adalah bilangan kompleks, maka di sini akan terpenuhi tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Jadi penjumlahannya juga tetap bilangan kompleks, dan perkaliannya juga termasuk bilangan kompleks. Contohnya apa? Kalau saya punya Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2. Nah, di sini maka Z1 ditambah Z2 ini masing-masing ditambahin. Namanya tadi slide setelahnya ya. Y1 ditambah Y2. Nah, di mana di sini tetap ada unsur I, maka penjumlahannya juga tetap elemen dari bilangan kompleks. Maka di sini sifat-sifat bilangan kompleks yang pertama adalah tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian. Artinya penjumlahannya juga tetap elemen kompleks dan perkaliannya juga tetap bilangan kompleks. Selanjutnya adalah asosiatif. Nah, asosiatif itu yang mana yang lebih dulu kita kerjakan ya. Ini boleh Z1 ditambah Z2 dulu, nah atau Z2 ditambah Z3-nya sama saja. Juga terhadap perkalian, ini bisa kita kalikan dulu Z1 dikali Z2, atau kita bisa kalikan Z2 dikali dengan Z3, ini sama saja. Sifat yang ketiga adalah distributif gitu ya, jadi ini dikalikan ke dalam, si Z1 dikali Z2 ditambah dengan Z1 dikali dengan Z3. Nah, ini sama seperti bilangan real gitu ya, tapi agak berbeda. Jadi kalau identitas terhadap penjumlahan pada bilangan real kan itu 0 gitu ya. Sementara kalau identitas terhadap perkalian bilangan real itu kan 1. Nah, bagaimana kalau bilangan kompleks? Nah, ini juga sama 0 sama 1, tapi notasinya beda gitu ya. Bilangan kompleks di sini kalian butuh X dan Y. Notasi yang tadi ya, si X, Y ini tadi adalah elemen kompleks, atau notasinya bisa X ditambah Y, ini adalah elemen dari kompleks. Nah, maka kalau 0 di sini adalah 0,0 atau 0 ditambah I0 itu adalah identitas terhadap penjumlahan, sehingga kalau Z ditambah dengan identitasnya maka menghasilkan Z itu sendiri. Kalau identitas perkalian yaitu di sini 1, tapi 1 ini apa? 1 ini hanya si X-nya aja ya. Jadi 1 ditambah 0I, atau kita bisa notasikan sebagai 1,0 yang merupakan bilangan C. Sehingga apa? Sehingga identitas terhadap perkalian dikali dengan si
bilangan kompleksnya akan menghasilkan bilangan kompleks itu sendiri. Ini terkait identitas terhadap penjumlahan dan perkalian. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, yang inverse ya. Jadi kalau saya punya Z sama dengan X plus I atau X, Y yang merupakan bilangan kompleks, maka terdapat inverse dari Z yang kita notasikan sebagai Z pangkat min 1 atau 1 per Z, sehingga Z dikali Z pangkat min 1 atau 1 per Z sama dengan si ini ya, yaitu identitas terhadap perkalian ya. Oke, ini sifat-sifat selanjutnya gitu ya. Yang pertama adalah operasi pada bilangan kompleks. Jadi misalkan saya punya dua bilangan kompleks, yaitu Z1 dan Z2, di mana Z1 ini adalah X1 ditambah IY1, sementara Z2 adalah X2 ditambah IY2. Maka berlaku sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat kesamaan. Sifat kesamaan artinya jika Z1 sama dengan Z2 gini ya, ini adalah notasi jika dan hanya jika, artinya berlaku dari kiri ke kanan dan juga berlaku dari kanan ke kiri. Contohnya apa? Jadi saya bisa baca dengan dua hal itu. Jika Z1 sama dengan Z2, maka X1-nya sama dengan X2 dan Y1-nya sama dengan Y2. Atau dari kanan ke kiri, berarti jika X1 sama dengan X2 dan dan Y1 sama dengan Y2, maka Z1 sama dengan Z2. Ini adalah notasi jika dan hanya jika. Berarti dua arah ya, dari kiri ke kanan dan juga dari kanan ke kiri. Yang B, ini adalah sifat penjumlahan. Jadi masing-masing kita jumlahkan. X kita jumlahkan, nah ditambah I-nya sendiri gitu ya. Y-nya dijumlahkan. Kalau yang dikurang di sini, yang dikurang adalah yang di dalam kurung. Kenapa nih yang di dalam tetap tambah? Nah, karena kan notasi pada bilangan kompleks tadi kan X plus IY. Ini tetap ada ya. Jadi ini sebelum I, ini tetap plus. Jadi ya pengurangannya hanya yang di sini. Jadi X1 dikurang X2 dan ini Y1 dikurang dengan Y2, tapi yang di tengah tetap plus. Nah, ini adalah perkaliannya, yaitu X1 dikali X2 dikurang Y1 dikali Y2 ditambah I gitu ya, dari X1 dikali Y2 ditambah X2 dikali dengan Y1. Nah, di sini coba kita buktikan ya, bukti dari sifat perkalian. Jadi kalau saya punya Z1 dikali dengan Z2, nah ini kan sama aja kayak X1 ditambah IY1 dikali dengan X2 ditambah IY2. Nah ini sama seperti biasa, kita kali-kali gitu ya. Yang pertama ada X1, X2 ditambah I gitu ya. Ini yang kedua nih di sini. I X1 Y2 ditambah ini yang selanjutnya kita mulai dari X2 dulu ya, X2 Y1, dan yang terakhir ini nah I dikali I gitu ya, jadi I kuadrat Y1 dan Y2. Nah I di sini kan adalah akar min 1, nah berarti I kuadrat sama dengan min 1. Selanjutnya kita selesaikan X1 X2. Nah ini yang I kita jadikan 1 ya. Nah ini kan I kuadrat, jadi berubah jadi min Y1 Y2. Nah selanjutnya yang I kita gabung, ditambah I, ini yang I ya, jadi X1 Y2 tambah dengan X2 Y1. Nah ini sama ya, sesuai dengan yang di atas. Ini terbukti QID. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang konjugat, atau kita sebut sebagai sekawan. Nah nanti akan kita bahas di slide terpisah ya. Nah ini juga bisa kita lakukan operasi perkalian bilangan kompleks terhadap si konjugatnya. Ini nanti juga akan dibahas contohnya. Yang selanjutnya adalah pembagian dua bilangan kompleks. Pembagian bilangan kompleks di sini Z1 dibagi Z2 ini kan pembagiannya, atau sama aja kayak Z2 pangkat min 1 di sini, sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 dibagi dengan X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah I dikali Y1 kali X2 dikurang X1 dikali Y2 dibagi dengan si sama pembaginya ya, X kuadrat, X2 kuadrat ditambah dengan Y2 kuadrat. Nah di mana ini adalah si inverse tadi ya. Jadi Z2 pangkat min 1 sama dengan X2 dibagi dengan X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah I dari min Y dibagi dengan X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat.
Ini yang dari tadi kita bahas, apa itu conjugate gitu ya. Nah, ini adalah conjugate atau kita sebut sebagai sekawan. Jadi kalau misalkan kita punya bilangan kompleks yaitu Z sama dengan X ditambah IY gitu ya, yang merupakan bilangan kompleks, nah maka kita bisa dapatkan si conjugate-nya itu merupakan si Z yang dicerminkan terhadap sumbu real. Real dari Z adalah si X gitu ya. Jadi kita cerminkan terhadap si X. Nah, di sini jadi kalau saya punya Z sama dengan X plus Y gitu ya. Ini kan tetap X ya. Dia kan nggak berubah. Ini kan kalau yang sebelah kiri ini baru si min X. Ini kan yang plus. Jadi X-nya tetap plus. Nah, tapi kalau Y-nya ini yang Y plus. Nah, ini yang Y min. Nah, maka di sini ada berubah tanda di tengah-tengah minnya karena min Y ya, karena kita cerminkan. Jadi di sini ini adalah notasi conjugate. Jadi Z bar ini notasi conjugate sama dengan X dikurang dengan IY. Ini definisi selanjutnya. Jika Z sama dengan X plus IY yang atau kita notasikan sebagai X, Y yang merupakan bilangan kompleks, maka bilangan kompleks sekawan atau conjugate dari Z kita tulis sebagai Z bar gitu ya, dan kita definisikan sebagai X min Y sama dengan X, min Y. Ini juga termasuk bilangan kompleks gitu ya. Ini contohnya, kalau saya punya Z sama dengan 2 plus 3I, maka sekawannya adalah 2 min 3I. Kalau saya punya Z-nya sama dengan min 2 min I, nah maka conjugate-nya adalah min 2 ditambah dengan I. Ini akan dibahas selanjutnya terkait beberapa sifat sekawan atau conjugate. Jika Z adalah bilangan kompleks, maka ini ada double bar, jadi Z bar-bar. Ini artinya adalah conjugate dan kita konjugatkan kembali. Nah, dia akan kembali ke dalam bilangan si Z, bilangan kompleks Z. Yang B adalah ini adalah penjumlahan gitu ya, penjumlahan dari bilangan kompleks Z ditambah dengan conjugate-nya, ini sama seperti 2X. Atau X-nya di sini adalah 2 dikali dengan si 2X ini ya, adalah 2 dikali dengan real dari si Z. Gimana kalau kita bisa balik di sini, berarti real dari Z ini real ya. Real dari Z adalah Z ditambah Z bar dibagi dengan 2. Kalau yang pengurangannya ini sama aja kayak 2I dikali dengan imajiner atau 2IY. Jadi imajiner dari Z sama dengan Z min Z bar dibagi dengan 2I. Sifat selanjutnya adalah mutlak. Mutlak dari kompleks Z sama aja kayak mutlak dari si Z bar. Selanjutnya adalah perkalian dari bilangan kompleks dengan conjugate-nya. Jadi kalau saya punya Z dikali dengan Z bar sama aja kayak real Z kuadrat, berarti X kuadrat ya, ditambah dengan imajiner Z kuadrat atau Y kuadrat. Ini sama aja kayak Z dimutlakkan dan dikuadratkan. Nah, berarti apa hubungannya dengan yang di atas? Jadi bagaimana bentuk si Z? Nah, Z di sini adalah si akar ya. Akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Berarti ini selanjutnya Z dikali dengan Z bar ini sama aja kayak si Z dikuadratkan, sama aja yang di atas ya. Sifat yang kedua, jadi kalau saya punya dua bilangan kompleks Z1 dan Z2, maka di sini Z1 dan Z2 lalu dikonjugatkan, ini sama aja kayak masing-masing conjugate dijumlahkan. Ini juga pengurangan sama, perkalian juga sama, pembagian juga sama, dengan catatan bahwa si Z2 ini bukan 0 gitu ya, tidak sama dengan 0. Nah, ini sifat mutlak selanjutnya, jadi Z1 ditambah Z2 ini kurang dari sama dengan, jangan lupa ya, ada sama dengannya artinya bisa aja sama gitu ya, tetapi di sini kurang dari sama dengan mutlak Z1 ditambah dengan mutlak 2. Lalu di sini ada perkaliannya, ini sama aja kayak Z1 dikali Z2, pembagiannya juga sama ya, sama aja kayak pembagian mutlak Z1 dibagi dengan mutlak Z2. Nah, ini kalau pengurangannya ini tandanya berupa lebih dari sama dengan Z1 dimutlakkan dikurang dengan Z2 dimutlakkan. Ini saya hapus dulu ya, kita akan membuktikan beberapa dari si sifat berikut. Yang pertama gitu ya, jadi Z
sekawan terus disekawankan lagi gitu ya. Jadi kalau saya punya Z sama dengan X plus Y, nah maka kan sekawannya itu apa sih? Z-nya sama dengan X, nyebar ya, min Y. Nah berarti si sekawan disekawankan lagi, berarti tanda berubah lagi jadi X plus Y, yang sama aja kayak si Z. Terbukti ya. Jadi Z sekawan disekawankan sama aja kayak si Z. Ini yang kedua. Yang kedua di sini kita mau membuktikan ini ya, sama aja kayak 2X. Jadi kalau saya punya Z ditambah sekawannya, ini kan sama aja kayak X ditambah Y ditambah dengan sekawannya yaitu X min Y. Nah ini penjumlahan yang sebelumnya ya, ini masing-masing dijumlahkan jadi X ditambah X ditambah Y. Nah di sini Y dikurang dengan Y, ini kan 0 ya, jadi hilang nih, jadi sama aja kayak 2X atau 2 dikali real dari si Z. Ini pengurangan juga sama, nanti dapatnya hasilnya adalah 2Y. Ini selanjutnya yang D gitu ya, yang D di sini ini adalah sifatnya, jadi si Z-nya di sini sama aja kayak akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah sementara kalau si mutlak si Z-nya sama dengan akar X kuadrat, kalau si Z-nya itu kan jadinya min Y ya, karena kan kita cerminkan terhadap sumbu X. Ini sama aja kayak akar X kuadrat ditambah, ini kan min dikuadratkan kan tetap hasilnya positif ya, jadi sama aja kayak si mutlak Z-nya. Oke, yang E ini yang dapat X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah ini perkaliannya si Z dikalikan dengan Z kuadrat. Berarti di sini X ditambah Y dikali dengan X min Y. Berarti di sini masing-masing dikuadratkan gitu ya, X kuadrat ini dikali ke dalam gitu, dikurang dengan I XY ditambah dengan I XY. Ini yang kedua ya. Nah sama yang terakhir ini plus jadi min I kuadrat Y kuadrat. Nah I kuadrat kan min 1 kali min jadi plus ya, jadi sisanya adalah X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Sama aja kayak real dari si Z atau si X ya, kuadratkan ditambah dengan imajiner dari si Z atau si Y kuadrat. Nah kalau yang di bawah di sini ini perkaliannya, jadi kalau ini sama kayak yang di sini ya, ini kan sama aja kayak X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah sementara si Z di sini kan tadi akar X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Nah berarti si Z-nya kalau saya kuadratin, berarti kan akarnya jadi dikuadratkan, jadi sisanya X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Ini sama ya benarnya ya. Oke, ini yang saya buktikan, tapi mungkin kalian bisa membuktikan sendiri ya dengan menggunakan sifat-sifat. Oke, atau saya berikan saja contohnya satu di sini kalau membuktikan yang A gitu ya. Di sini kita punya kan si Z adalah X ditambah Y. Nah, berarti sekawannya apa? Ini adalah X min Y. Kalau si Z ini Z1 ya, X1 1. Kalau Z2 ini adalah X2 ditambah Y2, maka sekawannya adalah X2 min Y2. Nah kalau saya punya Z1 ditambah Z2, berarti kan sifat yang tadi ya, X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2. Nah kalau saya konjugatkan jadi apa? Berarti kan hasil di atas dikonjugatin gitu ya, X1 ditambah X2 kita konjugatkan Y1 ditambah Y2. Nah selanjutnya kita cek apakah Z1 ditambah Z2 ini sama dengan yang di sini nih, sama enggak gitu ya. Nah ini sama dengan, ini kita udah dapat tadi, ini adalah yang pertama ya, X1 dikurangi Y1 ditambah dengan yang ini, X2 dikurang dengan Y2. Oke, kita selesaikan. X1 ditambah X2, nah ini min Y1 min Y1, berarti kita bisa buat min I gitu ya, minnya kita keluarkan, jadi di sini sisa plus. Ya ini sama nih ya dengan yang di atas, maka kita bisa katakan bahwa Z1 ditambah Z2 dikonjugatkan sama aja kayak penjumlahan dari masing-masing konjugat. Nah terbukti untuk yang A. Nah yang B, C sampai yang terusnya, nah ini saya tinggalkan ke kalian untuk membuktikan sendiri. Oke, ini ada contohnya. Nah diketahui bahwa satu adalah min 5 ditambah
7i Z2 sama dengan 3 min 2i. Nah, tentukan yang pertama penjumlahan, berarti di sini Z1 ditambah Z2 sama dengan masing-masing jumlah kan ya, min 5 ditambah 3, ini X-nya ditambah ini I, Y-nya adalah 7 min 2. Berarti penjumlahannya adalah min 2 ditambah 5i. Yang B ini pengurangan, berarti sama aja kayak min 5 min 3 ditambah dengan I 7 min 2 gitu ya, sama dengan min 8 ditambah dengan 9i. Yang C ini perkalian, ini pakai sifat yang tadi ya. Sifat yang tadi itu yang mana? Yang tadi X1 dikali dengan X2. Ini saya tuliskan dulu aja ya untuk memudahkan. X1 dikali X2 dikurang Y1 dikali Y2 ditambah dengan I dari X1 dikali dengan Y2 ditambah dengan X2 dikali dengan Y1. Berarti ini langsung aja kita masukkan ke angkanya. X1 nya tadi adalah min 5 dikali dengan X2 adalah 3 dikurang dengan Y1 nya adalah 7, Y2 nya adalah min 2 ditambah I X1 nya adalah min 5, Y2 nya adalah min 2 ditambah X2 nya adalah 3, Y1 nya adalah 7. Oke, dapatnya adalah min 15 plus 14 ditambah I dari 10 plus 21. Hasilnya adalah min 1 ditambah 30, ditambah 31i gitu ya. Ini untuk perkaliannya. Mungkin saya hapus ya karena tempatnya nggak cukup. Selanjutnya untuk yang pembagiannya di sini saya tulisin dulu ya. Z1 dibagi dengan Z2 sama aja kayak X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Ini pembaginya adalah si mutlak kuadratnya, X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah I dari Y1 X2 dikurang X1 Y2 dibagi dengan X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Oke, kita masuk angkanya. Jadi di sini X1-nya adalah min 5, X2-nya adalah 3 ditambah Y1-nya 7, Y2-nya adalah min 2 dibagi si Z-nya gitu ya. Ini adalah 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah I dari si Y1. Y1-nya adalah 7, X2-nya adalah 3 dikurang X1-nya adalah min 5, Y2-nya adalah min 2 dibagi dengan 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat sama dengan yang atasnya jadi min 15 min 14 dibagi dengan 9 plus 4 ditambah I dari 21, ini plus gitu ya, jadi min 10 per 9 plus 4. Oke, hasilnya adalah min 29 per 13 ditambah dengan 11 per 13 I. Ini D. Ini saya hapus lagi ya. Selanjutnya kita mengerjakan yang poin E. Yang E, Z1 dikali dengan konjugat dari si Z2. Berarti sama aja kayak Z1 nya adalah min 5 ditambah 71 dikali dengan konjugat dari Z2 nya adalah 3 plus 2i gitu ya. Ini 7i ya. Sama dengan ini jadi kali ke dalam gitu ya, jadi 15, ini jadi min 10i, ini jadi plus 21i. Nah, ini yang terakhir jadi plus 14i kuadrat. Yang jadinya min 15, ini min 10i ditambah 31i jadi plus 11i, ini sisanya jadi min 14. Ini jadinya dapat min 29 ditambah 11i. Oke. Kalau yang F di sini
Z1 konjugat dikali dengan Z2. Nah, ini sama aja kayak dikali dengan, ini Z1 konjugat berarti min 5 min 7I dikali dengan 3 min 2I. Oke, kita kalikan jadi min 15 ditambah 10I dikurang 21I ditambah 14I kuadrat sama dengan min 15 min 11I dikurang 14 sama dengan min 29 min 11I. Oke, ini contohnya. Nah, ini ada contoh yang lain ya. Tentukan hasil perkalian. A sama B ini sama-sama perkalian tapi penggunaan notasinya yang berbeda. Kalau yang A di sini menggunakan notasi X plus I. Kalau yang bawah menggunakan notasi pasangan X, Y. Oke, kita kalikan saja. Di sini dapat 2 dikurang 4I ditambah 3I dikurang 6I kuadrat sama dengan 2 dikurang I, ini I kuadrat kan min 1 ya, min 1 kali min jadi plus 6, jadi sisanya adalah 8 min I. Oke, untuk yang di sini yang kedua, nah bisa kita ubah dulu gitu ya, jadi min 1 plus 2I dikali dengan 3 plus I sama dengan di sini jadi min 3 min I plus 6I plus 2I kuadrat sama dengan min 3 plus 5I min 2 sama dengan min 5 plus 5I, atau notasinya kita kembalikan lagi jadi min 5,5. Oke, selanjutnya tentukan bentuk paling sederhana dari ini. Kalau bentuk paling sederhana kayak kita pembagian biasa gitu ya. Nah, ini baru kita kali dengan sekawan. Jadi kita kali I plus 2 dibagi dengan I plus 2. Kita kali dengan sekawannya gitu ya. Jadinya yang atas jadi 5 kuadrat ditambah 10I dibagi dengan yang bawah ya. Jadi I kuadrat dikurang dengan 4. Yang atas jadinya min 5 ditambah 10I. Yang bawah I kuadrat kan min 1 ya. Jadi min 1 min 4 sama dengan min 5. Ini masing-masing kita bagi dengan bilangan real jadi 1 min 2I. Oke, selanjutnya yang B. Ini juga kita kali dengan sekawannya, yaitu jadi 3 plus 4I dibagi dengan 3 plus 4I. Nah, ini kita kalikan yang atas dengan yang bawah, jadinya 3 ditambah 4I ditambah 6I ditambah 8I kuadrat dibagi dengan 3 kali 3 9 dikurang dengan 16I kuadrat. Sama dengan ini kan kuadrat kan min 1 ya, jadi min 8, 3 min 8 min 5 ditambah 10I dibagi dengan ini kan 9, ini kan si kuadrat juga min 1 kali min jadi plus, jadinya 9 ditambah 16 sama dengan 25. Ini sama aja kayak min 1/5 ditambah dengan 2/5I. Oke, ini contohnya. Nah, selanjutnya kita bahas terkait dengan interval. Apa itu interval? Nah, interval kita sebut sebagai selang. Jadi di sini selang atau interval itu sama ya. Selang atau interval adalah bagian dari bilangan real yang terdiri dari dua bilangan bersama dengan semua bilangan yang terletak di antara kedua bilangan tersebut. Berdasarkan sifat dua bilangan di ujung-ujung selang dikenal macam-macam selang, jenis-jenisnya yaitu yang pertama selang hingga atau interval hingga, yaitu jika kedua bilangan di ujung-ujungnya adalah bilangan real, dan selang tak hingga jika salah satu atau kedua bilangan di ujung-ujungnya adalah tak hingga atau min tak hingga, gitu ya. Itu kita sebut sebagai selang atau interval tak hingga. Ini contoh garis bilangan real. Nah, ini kenapa ada panahnya ya? Karena kan seterusnya gitu ya. Panah kiri dan kanan ini panah yang menunjukkan bilangan seterusnya, yang termasuk dengan bilangan. Jadi sebenarnya bilangan real itu apa? Nah, kalau saya punya
X adalah bilangan real gitu ya. Sebenarnya bilangan real ini mencakup min tahingga gitu ya, sampai tahingga. Nah, ini selang tahingga. Nah, di sini adalah garis bilangan real gitu ya, dimana garis ini menyatakan bilangan real termasuk pecahan, jadi nggak cuma bilangan bulat. Oke, ini penulisan untuk interval. Jadi penulisannya bisa dalam bentuk himpunan atau dalam bentuk selang. Jadi di sini himpunan berarti di sini pakai kurung perawal ya. Bacanya adalah X, di mana X kurang dari A. Nah, karena kurang dari A berarti kan dia ini A ya. Karena dia nggak pakai sama dengan, maka dia kurungnya kurung biasa, bukan kurung siku. Kurung siku menyatakan dia itu ada sama dengannya. Atau kalau misalkan digambar ya berarti dia bulat putih kalau yang nggak ada sama dengannya, kalau yang bulat hitam berarti ada sama dengannya. Jadi notasinya kalau X kurang dari A berarti sama aja kayak min tahingga sampai A dengan kurung biasa. Nah, kalau di sini kurang dari sama dengan A berarti ini berubah jadi kurung siku. Ini nggak ada sama dengannya berarti pakai kurung biasa. Ini ada sama dengannya berarti pakai kurung siku. Nah, ini kalau lebih dari berarti mulai dari B ya sampai tahingga. Ini lebih dari sama dengan berarti pakai kurung siku. Nah, kalau bilangan real ini yang tadi saya bilang berarti min tahingga sampai tahingga. Ini penulisan untuk garis bilangannya. Ini sama ya dengan yang tadi. Nah, jadi kalau grafiknya kalian boleh menggunakan bulat-bulat gitu ya, bulat terbuka, bulat putih maupun bulat hitam, atau kalian bisa menggunakan grafik seperti ini. Ini kurung biasa berarti yang bulat putih, kalau yang kurung siku berarti yang bulat hitam. Jadi yang mana aja yang boleh kalian gunakan. Oke, selanjutnya adalah ketidaksamaan. Nah, ini adalah sifat-sifat ketidaksamaan. Yang pertama, jika A lebih dari B dan B-nya ini lebih dari C, maka A-nya sudah pasti lebih dari C. Jika masing-masing sumbu kiri dan sumbu kanan kita tambahkan dengan C, maka seperti ini gitu ya. Kalau dikurang dengan C juga nggak masalah. Nah, kalau perkalian ini sama seperti sifat bilangan real tadi. Kalau misalkan C-nya itu bilangan positif, maka tidak berubah tanda. Kalau pengalian di mana C-nya adalah bilangan negatif, maka dia berubah tanda. Nah, ini adalah analog ya. Ini analog artinya kalau sebelumnya kan kita bahas yang lebih dari semua nih. Nah, kalau yang bawah kurang dari, ini analog. Silahkan dibaca mandiri. Oke, sifat tidak sama selanjutnya. Jika AC lebih dari 0 gitu ya. Nah, kita punya perkalian yang AC lebih dari 0, maka kemungkinannya ada dua, yaitu kalau lebih dari 0 positif berarti ya, ini kan positif berarti keduanya itu positif atau keduanya itu negatif, karena kan negatif kali negatif kan positif ya. Jadi perkalian dari dua bilangan dia positif, maka kemungkinannya dua, yaitu keduanya positif atau keduanya negatif. Sementara kalau yang kurang dari 0 berarti yang negatif, nah berarti salah satunya gitu, jadi berkebalikan, salah satunya positif, salah satunya negatif. Ini kalau pecahan juga demikian, jika keduanya positif atau keduanya negatif. Ini catatan ya, C-nya di sini tidak boleh 0. Nah, lalu di sini pembagiannya juga sama. Nah, jika A lebih dari B, nah kalau kedua sisi kita kalikan dengan min 1, jadi min A sama min B. Min 1 itu kan pengalinya itu kan negatif ya, maka dia berubah tanda. Yang awal lebih dari jadi kurang dari. Ini kalau pecahan juga demikian, kalau kita naikkan gitu ya, jadi 1 per A, lalu kita buat jadi A doang, nggak ada 1 pernya, nah maka ini juga berubah tanda. Selanjutnya jika A kurang dari B dan B kurang dari C, nah maka di sini bisa kita balik. B-nya lebih dari A dan B-nya kurang dari C gitu ya. Ini adalah bentuk komposit. Jadi kalau misalkan ada selang seperti ini gitu ya, maka sebenarnya kita bisa lihat dari sisi tengahnya, yaitu kalau baca dari kiri berarti B-nya ini lebih dari A dan ini B-nya kurang dari C. Oke, prosedur penyelesaian ketidaksamaan. Jadi bisa kita tambahkan kedua ruas, bisa kita kalikan positif gitu ya, yang sama. Kalau yang positif berarti tandanya tidak berubah.
Nah, tapi kalau kita kalikan dengan negatif, nah maka tandanya berubah gitu ya, tandanya kebalikan. Artinya yang sebelumnya lebih dari berubah jadi kurang dari kalau dikali dengan bilangan negatif. Oke, ini contoh soal. Selesaikan pertidaksamaan berikut dan gambarkan solusinya pada garis bilangan. Oke, yang pertama 7x plus 9 kurang dari 5. Ini kita selesaikan. Jadi pertama 7x, kita mau menghilangkan angka 9. Jadi ditambah 9 dikurang 9. Karena sisi atau ruas kiri dikurang 9, nah maka sebelah kanan juga dikurang 9. Berarti ini apa? Ini adalah penambahan dengan angka min 9. Ini hasilnya adalah 7x, ini kurang dari min 14. Nah, selanjutnya yang kedua adalah kita kali dengan 1/7. Ini kan pengalikan positif ya, nah maka dia tidak berubah tanda. Jadi 1/7 dikali 7x kurang dari 1/7 dikali min 14. Ini tidak berubah tanda ya, karena kan pengalinya adalah 1/7 positif. Jadi x-nya di sini kurang dari min 2. Terus gimana garis bilangannya gitu ya? Ya udah kita tarik aja min 2. Kalau misalnya di sini 0, min 1, di sini min 2, nah berarti ini yang daerah yang diarsirnya. Jangan lupa ini bulat putih karena dia kurang dari, tidak sama dengan. Oke, yang kedua. Ini saya hapus dulu supaya muat. Kita kerjakan yang B. Oke, yang B di sini. 1 plus 4x kurang dari 2x plus 9. Berarti di sini pertama kita mau menghilangkan si 2x ini gitu ya. Nah, berarti sebelah kiri dan sebelah kanan kita kurangi dengan 2x. Ingat ya, di sini 1 ditambah 4x, kita kurangi dengan 2x. Jadi 2x ditambah 9, kita kurangi dengan 2x. Ini berarti kita tambah dengan min 2. Berubah tanda enggak? Enggak ya, karena ini penambahan. Yang berubah tanda kalau dikali yang ada minnya itu adalah kalau yang perkalian. Jadi di sini 1 plus 2x kurang dari, ini habis ya, jadi sisa 9. Oke, selanjutnya kita tambahkan dengan min 1. Berarti jadi di sini 1 ditambah 2x ditambah min 1 jadi min 1 ya, kurang dari 9 min 1. Jadi sisanya 2x kurang dari 8. Oke, selanjutnya kita kalikan dengan setengah. Karena positif, maka di sini tidak berubah tanda. Jadi setengah 2x kurang dari 8 kali setengah. Jadi x-nya kurang dari 4. Oke, ini saya gambar bilangannya. Nah, kalau di sini 0, 1, 2, 3, 4, ini 4 ya. Kan dia kurang dari, jadi dia bulat putih, nah dia ke arah kiri. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Ini yang B. Nah, selanjutnya adalah yang C. Oke, di sini yang C 4 min 2x per 5 kurang dari 2x min 1. Nah, kalau seperti ini kurang ya. Ini semua sisi kiri, tengah, dan kanan ini kita harus selesaikan. Jadi artinya barengan gitu ya. Kalau yang sebelah kiri ditambah 1 ya berarti yang tengah dan kanan juga ditambah dengan 1. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat sih ya. Nah, kalau seperti ini berarti yang sebelah kiri dan sebelah kanan ini kita harus hilangkan x-nya. Jadi x cuma sisa ada di tengah-tengah. Tapi kalau misalnya ini kira-kira punya himpunan solusi enggak? Nah, ini kita selesaikan ya. Jadi di sini saya mau menghilangkan ini nih. Berarti kita lakukan ditambah dengan min 2x. Jadi ini di 4 dikurang 2x. Dikurang 4 min 2x per 5. Kurang dari 2x min 1 min 2x. Oke, ini jadi apa? 4 min 2x. Dikurang 4 min 2x. Ini ada 2x-nya ya. Per 5 min 2x dikurang dengan ini min 1.
Tapi dia nongol di sini. Ibaratnya kalau kita mau menghilangkan sebelah kanan, tapi sebelah kiri muncul. Nah, karena seperti ini terus-menerus, maka bisa kita katakan bahwa dia no solution. Artinya dia tidak ada himpunan penyelesaian. Oke, ini contohnya. Nah, ini ada contoh selanjutnya ya. Oke, ini mungkin kita kerjakan satu-satu dulu. Ini yang nomor 1 kita selesaikan. Di sini ada 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Berarti di sini 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Oke, yang pertama di sini kita lakukan penjumlahan dengan bilangan 7. Jadi 2x min 7 untuk kedua ruas ya. Dikurang 4x min 2 tambah 7. Hasilnya jadi 2x kurang dari 4x plus 5. Lalu di sini kita tambahkan dengan 4x, min 4x, supaya nanti hilang ya sebelah kanannya. Jadi 2x min 4x kurang dari 4x plus 5 min 4x. Sebelah kiri menjadi min 2x, sebelah kanan menjadi 5. Oke, ini karena ada min 2, berarti selanjutnya kita kalikan dengan min setengah. Nah, karena dikali dengan bilangan negatif, maka tandanya pun berubah, gitu ya. Jadi di sini tandanya jadi lebih dari 5 dikali min setengah. Jadinya X lebih dari min 5 per 2. Ini garis bilangannya, ya. Oke, ini 0, ini anggaplah ini min 5 per 2, dan dia lebih dari. Oke, daerahnya yang sebelah kanan. Ini yang nomor 1. Selanjutnya kita bahas yang nomor 2. Oke, ini yang nomor 2. Di sini ada min 5 kurang dari sama dengan 2x plus 0 kurang dari 4. Oke, kita sebelah kiri dan sebelah kanan udah nggak ada x nih. Oke, berarti aman ya. Selanjutnya kita yang di tengah ini kita buat menjadi si x. Nah, gimana caranya? Berarti yang pertama kita hilangkan dulu 6-nya. Jadi ditambah dengan angka min 6. Jadi min 5 min 6 kurang dari 2x plus 6 dikurang 6 kurang dari 4 min 6. Kita selesaikan. Min 11 kurang dari 2x kurang dari min 2. Oke, selanjutnya kita kalikan dengan setengah. Karena dikalikan dengan positif, maka tidak berubah tanda. Jadinya min 11 per 2 kurang dari x. Ini karena kita kali dengan setengah ya. Kurang dari min 1. Berarti garis bilangannya gimana? Garis bilangannya ini min 11 per 2. Ini min 1. Ini bulatan hitam, ini bulatan putih. Nah, ini daerahnya ya. Ini yang nomor 2. Selanjutnya ini yang nomor 3. Ya. X kuadrat min X min 6. Oke, ini kedua ruas kita tambahkan dengan min 6. Jadinya X kuadrat min X min 6 kurang dari 6 min 6. Jadinya X kuadrat min X min 6 kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan. Jadinya X min 3 X plus 2 kurang dari 0. Nah, ini gimana? Yang mana nih yang masuk gitu ya. Nah, ini kan kita buatnya di sini. Jadinya min 2 ini jadi 3. Ini karena kurang dari, nah maka di sini bulat putih ya. Selanjutnya yang mana yang positif, yang mana yang negatif? Kita cek di sini. Contoh di sini min 2, berarti kita ambil contoh X-nya sama dengan min 3. Nah, kita substitusi ke atas. Kira-kira positif atau negatif? Ini min 3. Min 3 minus. Minus dikali dengan min 3 plus 2 minus. Jadi min kali min adalah positif. Nah, ini kalau kalian hitung, ambil misalkan X-nya 0, substitusi, ini negatif. Ini kita ambil X-nya 4, ini juga positif. Jadi sebenarnya kalian tinggal satu aja, plus, min, sama plus. Kecuali kalau di sini ada pangkat 2. Ini kayak di sini ya, nanti kita contohkan. Jadi adalah plus, min, plus. Ini kalian
ambil contohnya satu-satu, cek ya, untuk menandakan dia tuh hasilnya positif, negatif, atau positif. Nah, balik lagi di sini kan kurang dari 0 kan negatif. Nah, berarti daerahnya yang di sini ya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah si X, di mana nilainya itu adalah min 2 sampai 3. Oke, ini nomor 3. Selanjutnya kita kerjakan yang nomor 4. Ini 3x kuadrat min x min 2 lebih dari 0. Nah, ini sudah tidak ada yang perlu kita geser-geser lagi, tetapi kita langsung faktorkan saja ya dengan HKHT. Dapat hasilnya adalah 3x plus 2. Ini bagi yang lupa HKHT gitu ya. Yang cara memfaktorkan SMA silahkan belajar mandiri ya, tidak akan kita bahas di sini. Berarti di sini ada dua kemungkinan nilainya, yaitu min 2/3 dan 1. Nah, ini sama kayak tadi, kita cek setiap titik-titik yang berada di 3 bagian ini. Contoh di sini, berarti saya cek X-nya sama dengan 1 misalkan. Di sini saya cek X-nya 0, di sini saya cek X-nya sama dengan 2. Nah, ketiga angka ini kita substitusi ke atas, kira-kira hasilnya positif atau negatif. Contoh yang min 1. Min 1 berarti jadi min 3 tambah 2 adalah min. Min 1, min 1, min kali min plus. Nah, plus, min, plus. Nah, berarti di sini yang lebih dari kan yang positif ya. Berarti daerahnya yang kiri dan yang kanan. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya ini kurang dari min 2/3, atau X-nya di sini lebih dari 1. Notasi lain, HP di sini bisa aja X, di mana di sini notasi lain ya, min K hingga min 2/3 atau 1 K hingga. Jadi notasinya bisa mana aja, boleh yang atas, boleh yang bawah juga. Ini yang nomor 4. Nah, selanjutnya ini yang nomor 5 ya. Kita bahas yang nomor 5. Ini adalah X min 1 per X min 2 lebih dari sama dengan 0. Jangan lupa, kalau ada pembagian di sini, ada syarat tambahan bawah pembagi di sini ya. Di sini X min 2 tidak boleh sama dengan 0, berarti X-nya tidak boleh sama dengan 2. Oke, di sini ada dua kemungkinan, ada 1 dan ada 2. Kita lihat di sini, ini kan lebih dari sama dengan ya, berarti kan ini titik hitam. Ini kan seharusnya titik hitam, tapi ada syarat tambahan. Nah, maka di sini jadinya titik putih, karena nilai 2-nya tidak boleh masuk. Oke, ini kita selesaikan saja yang mana yang positif. Di sini kita ambil X-nya 0. Di sini kita ambil X-nya mungkin adalah 1,5 ya. Oke, di sini kita masukkan mungkin X-nya sama dengan 3. Kita substitusi, kalau 0 berarti ini negatif dibagi dengan negatif sama dengan positif. Berarti ini positif di sini. Kalau yang bawah di sini 1,5, kita masukkan 1,5 min 1 adalah positif, dibagi dengan 1,5 dikurang 2 negatif, plus dibagi min hasilnya adalah min. Nah, di sini kalau kita masukkan X sama dengan 3, berarti 3 min 1 positif dibagi dengan 3 min 2 itu positif, berarti hasilnya adalah positif. Nah, di sini kita lihat yang lebih dari sama dengan kan berarti yang ditanya adalah yang positif, berarti daerahnya yang kiri atau yang kanan. Maka di sini himpunan penyelesaiannya itu yaitu X, di mana X-nya kurang dari sama dengan 1 atau X-nya lebih dari 2. Atau bisa kita tulis HP-nya di sini adalah X, di mana kalau kurang dari min 1 berarti dia min K hingga sampai 1, di sini kurung siku ya. Atau di sini 2 sampai K hingga. Jadi kalian boleh yang mana saja ya. Oke, selanjutnya adalah contoh 6. Sini contoh 6, kita selesaikan. X plus 1, X min 1 kuadrat, X min 3 kurang dari 0. Oke, di sini sebenarnya ada angka, ini karena kurang dari sama dengan, beri hitam semua ya. Min 1, ini 1, ini 3. Oke, ini kita cek, ambil X-nya sama dengan 2. Min 2. Kita substitusi di sana, jadinya min 2 ditambah 1 kan min. Dikali dengan berapapun, kalau dipangkatkan 2 positif. Dikali dengan min 2 min 3 min. Jadi ini hasilnya min kali min plus, plus kali plus, plus. Ini adalah plus. Lalu di sini kita ambil X-nya sama dengan 0. Kita substitusi ke yang di sini ya.
semuanya. Jadi 0 ditambah 1 plus, ini tetap plus karena dipangkatkan 2, 0 dikurang 3 min, ini hasilnya min. Oke, selanjutnya di sini kita ambil angka X-nya adalah 2. Jadi apa di sini ya? 2 berarti plus min di sini. Ini baru plus. Jadi di sini kan ada min ya, kembar ya. Kenapa nih satu kembar? Karena di sini satunya pangkat 2. Jadi ini sama aja kayak kalau sebelumnya kan kita gampang ya, plus min. Tapi di sini karena ada pangkat 2, maka dia 2 kali lipatnya. Coba balikan gitu ya. Artinya dia sama kembar. Jadi plus min di sini juga tetap min, bukan plus ya, itu plus. Kita lihat di sini daerahnya yang kurang dari. Nah, maka di sini daerahnya. Maka di sini himpunan penyelesaiannya gitu ya adalah X, di mana, nah di sini kan satunya nggak apa-apa, boleh ada ya, dia bukan syarat, nah, maka daerahnya di antara sini, jadi dia antara ya min 1 sampai 3. Oke, atau kalau kita menggunakan anotasi selang buka selang tutup, bisa kita notasikan dengan min 1,3 gitu ya, yang mana aja, salah satu. Oke, yang terakhir, yang nomor 7. Ini kita kerjakan nomor 7, ini adalah 2,9 kurang dari 1 per X kurang dari 3,1. Oke, ini sebenarnya mencakup dari pertanyaan selanjutnya. Apakah pertidaksamaan boleh dikalikan atau dibagi oleh suatu variabel? Ini kan variabel ya, 1 per X. Jadi kan ini harusnya kita kali dengan X gitu ya. Boleh nggak? Bisa nggak? Nah, jawabannya adalah tergantung. Tergantung dari mana sih? Gitu ya. Kalau X-nya sudah bisa kita ketahui, dia itu positif atau negatif, itu bisa. Artinya kalau dikalikan dengan positif, nah, maka dia tidak berubah tanda. Tetapi kalau dia dikalikan di mana X-nya adalah negatif, berarti dia harus berubah tanda. Nah, tetapi kalau X-nya nih nggak tahu nih apakah dia positif atau negatif, nah maka kalian tidak boleh mengalihkannya. Contoh di sini, 1 per X itu nilainya 2,9 sampai 3,1, kan dia sama-sama positif. Sudah jelas bahwa si X ini pasti positif. Nah, karena X-nya positif, maka kalian boleh kalikan dengan X. Jadi di sini jadi 2,9 X kurang dari 1 kurang dari 3,1 X. Kenapa boleh dikali 1? Saya ulangi. Kenapa boleh dikali X gitu ya? Saya ulangi. Karena X di sini sudah jelas positif. Kalau X-nya belum jelas apakah dia positif atau negatif, kalian tidak boleh mengalihkan dengan X. Jadi dia tidak ada solusinya. Oke, kalau seperti ini berarti kita bisa buat menjadi 2 bagian ya, yaitu ketika 2,9 X kurang dari 1, dan juga bisa kita buat jadi 1 kurang dari 3,1 X. Nah, kalau ini berarti X-nya jadi 1 per 2,9 gitu ya. Kalau yang ini jadinya 1 per 3,1 kurang dari X, atau X lebih dari 1 per 3,1. Nah, atau bisa kita buat di sini jadinya 1 per 3,1 kurang dari X kurang dari 1 per 2,9. Oke ya. Atau kita bisa buat kalau supaya bentuknya lebih bagus, jadi 10 per 31 sampai 10 per 29. Nah, jadi ini adalah himpunan penyelesaian. Terus gambarnya di mana gitu ya? Gambarnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada 0,33, di sini ada 0,34, di sini ada seterusnya ya 0,35, dan juga ini ada 0,32. Nah, di sini adalah letak 10 per 31, dan di sini adalah letak 10 per 29. Maka di sini daerahnya ya. Oke, selanjutnya terkait nilai mutlak. Oke, untuk nilai mutlak di sini ada definisinya. Nilai mutlak X kita notasikan dengan mutlak X seperti ini ya. Didefinisikan sebagai nama mutlaknya ini bisa X atau min X, tergantung dari si X-nya. Kalau X-nya lebih dari sama dengan 0, maka dia X itu sendiri. Kalau X-nya kurang dari 0, maka dia diminkan X.
Ini contohnya, jadi kalau saya punya 6, ini adalah 6. Karena apa? Karena 6 ini lebih dari 0. Tadi kan definisi ya, X-nya di sini bisa X, bisa min X. Kalau X, kalau lebih dari sama dengan 0. Kalau X-nya kurang dari 0. Nah, karena 6 di sini adalah lebih dari 0, gitu ya, yang di sini 6 lebih dari 0, berarti kan yang atas ya, maka si mutlaknya sama dengan si X itu sendiri, yaitu 6. Nah, sementara yang bawah, min 4 karena kurang dari 0, nah maka ini perlu dikali dengan min. Jadi, min dikali dengan min 4. Hasilnya adalah 4. Jadi, sebenarnya tetap hasilnya positif. Mutlak dari 0 adalah 0, dan ini adalah kalau mutlak dari dua bilangan real yang dikurangkan gitu ya. Ini sama seperti yang di atas, tapi dia lebih spesifik gitu ya. X dikurang Y, X min Y, ini ada minnya tetap. Kalau dia yang positif lebih dari 0, kalau ini yang kurang dari 0. Ini sama saja. Oke, ini beberapa sifat-sifat nilai mutlak ya. Kami baca, jadi kalau misalkan mutlak X kurang dari A, maka dia seperti ini. Jadi X-nya di antara min 1 sampai min A sampai A. Kalau dia lebih dari, berarti X-nya lebih dari A atau X-nya kurang dari min A. Ini cuma beda, ada tambahan sama dengannya aja ya, tapi sebenarnya sama. Nah, kalau mutlak dari si A ini berarti dia X sama dengan A atau X-nya sama dengan min A. Kalau pengalian mutlak, tinggal dipisah aja, jadi kayak jama mutlak A dikali dengan mutlak B. Pembagian juga demikian, dengan catatan bahwa B-nya tidak boleh sama dengan 0. Ini kita sebut sebagai ketidaksamaan segitiga, jadi kalau ada mutlak A plus B, dia akan kurang dari mutlak A ditambah dengan mutlak B. Ini pengurangan, mutlak kurang dari mutlak A ditambah dengan mutlak B, gitu ya. Ini kalau pengurangan lagi, dia lebih dari mutlak dimutlakkan gini ya, mutlak dari A dikurang mutlak dari B, lalu dikurangkan. Kalau misalkan nggak ada mutlaknya lagi, langsung seperti ini ya, berarti dia kurang dari. Oke, ini sifat yang lain, kalau mutlak dikuadratkan dia sama seperti X kuadrat. Nah, sementara kalau si mutlak itu sendiri sama aja kayak akar X dikuadratkan. Kalau mutlak X kurang dari mutlak Y, nah maka ini masing-masing kita kuadratkan, jadi X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Gitu ya, jadi kalau ada soal seperti ini, ada mutlak pertidaksamaan dimutlakan ya, berarti kiri dan kanan ya udah tinggal kalian kuadratkan. Oke, contoh soal. Selesaikan ketidaksamaan berikut dan gambarkan garis bilangannya. Yang pertama ada X min 4 mutlak gitu ya, kurang dari 4. Nah, maka di sini berdasarkan sifat, kita pakai sifat yang mana? Kita pakai sifat yang tadi, yaitu ketika X kurang dari A. Maka di sini hasilnya adalah min A kurang dari X kurang dari A, gitu ya. Berarti kalau seperti ini, penyelesaiannya gimana? Berarti yang A di sini, X min 5 kurang dari 4, ini sama aja seperti min 4 kurang dari sama dengan X min 5 kurang dari sama dengan 4. Ini min 5 kita masing-masing ruas kiri, ruas tengah, dan ruas kanan kita tambahkan dengan angka 5. Jadinya min 4 ditambah 5, X min 5 ditambah 5, 4 ditambah 5. Jadinya 1 X 9. Berarti bilangannya adalah dari 1 sampai 9 gitu ya, ini daerahnya. Oke, yang B di sini X min 7 lebih dari 3. Nah, ini kita pakai sifat yang kebalikannya gitu ya. X lebih dari A. Ini sama aja kayak X kurang dari min A atau X lebih dari A. Berarti di sini X min 7 kurang dari min 3 atau X min 7 lebih dari 3. Ya, kita selesaikan. X di sini kurang dari min 3 tambah 7 adalah 4 atau X-nya ini lebih dari 10. Berarti kalau di garis bilangan gitu ya, ini bulat tidak ada sama dengannya, berarti bulat putih, ini ada 4, ini ada 10, ini yang kurang dari, ini yang lebih dari, adalah garis bilangannya. Oke, contoh selanjutnya kita selesaikan ya. Kita harus banyak latihan di sini. Di sini ada X min nomor 1 ya, X min 4 kurang dari 2. Nah, ini berarti kita pakai sifat yang mana? Kita pakai sifat yang X kurang dari 2, yaitu min 2 X
2. Mari kita selesaikan. X min 4 kurang dari 2, yaitu min 2 kurang dari X min 4 kurang dari 2. Ini sebelah kiri dan sebelah kanan serta yang tengah kita tambahkan 4, jadi min 2 plus 4 kurang dari X min 4 ditambah 4 kurang dari 2 plus 4. 2 X 6. Gitu ya. Selesai. Yang kedua, kita menggunakan sifat yang X lebih dari A jika dan hanya jika X-nya kurang dari min A atau X-nya lebih dari A. Berarti di sini kita selesaikan 3X min 5 lebih dari 1 jika dan hanya jika ada dua kemungkinan ya. 3X min 5 kurang dari min 1 atau 3X min 5 lebih dari sama dengan 1. Nah, di sini berarti 3X kurang dari sama dengan kiri kanan ditambah dengan 5, jadinya min 1 tambah 5 adalah 4, atau 3X ini masing-masing ditambah 5 gitu ya, jadi 1 tambah 5 adalah 6. Kita selesaikan, jadi X-nya kurang dari sama dengan 4/3, atau X-nya lebih dari sama dengan 2. Jadi kalau kita buat garis bilangan gitu ya, ini yang pertama, dia nilainya itu 2 sampai 6. Garis bilangan yang pertama. Nah, ini garis bilangan yang kedua. Dia ada dua kemungkinan ya, bisa kita tulis seperti ini. Jadi nyata hingga sampai 4/3 ini kurung siku, atau 2 sampai hingga. Berarti di sini hitam dua-duanya. Ini 4/3. Ini 2. Ini daerahnya yang sebelah kiri, daerahnya yang sebelah kanan. Oke, ini karena nggak muat, jadi saya hapus untuk mengerjakan yang nomor 3 dan nomor 4. Yang nomor 3, X kuadrat min 2X min 4 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita lihat, dia itu bisa diselesaikan atau difaktorkan dengan mudah nggak? Nah, kalau nggak bisa, maka kita bisa menggunakan rumus ABC. Nah, di sini kita review kembali ya. Jadi kalau misalkan untuk mendapatkan X1,2, ini rumus ABC ya, min B plus minus akar dari diskriminan dibagi dengan 24. Nah, D di sini itu kan diskriminan ya. Diskriminan. Di sini kalau misalkan D-nya itu lebih dari 0, maka dia punya dua solusi yang berbeda gitu ya. Ini kalau kuadrat. Kalau D sama dengan 0, dia punya dua solusi yang kembar. Artinya sama aja, cuma ada satu solusi gitu ya. Kalau D-nya kurang dari 0, maka dia tidak ada solusi. Tidak ada solusi bilangan real karena hasilnya imajiner. Tapi D itu sendiri apa? D adalah B kuadrat min 4AC. Jadi di sini X1,2 di sini adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2. Kita substitusi di atas ya. Ini apa? Ini A-nya 1, ini A-nya adalah koefisien dari X kuadrat, B-nya adalah koefisien dari X yaitu min 2, dan C-nya adalah min 4. Kita substitusi, min B berarti 2 plus minus akar 4 min 4 dikali A-nya 1, C-nya min 4 dibagi dengan 2 kali A, 2. Berarti 2 plus minus akar 4 kali 4, 16. 16 tambah 4, 20. 20 per 2. Ini sama aja kayak 1 plus minus, ini kan akar 20 ya. Bisa aja jadi akar 4 dikali 5. Atau 2 akar 5. 2 kali 5 dibagi 2 jadi akar 5. Maka di sini solusinya X1-nya sama dengan 1 plus akar 5, X2-nya adalah 1 min akar 5. Nah, ini belum selesai karena kita ada tanda di sini kurang dari. Maka kita harus selesaikan gitu ya. Kita buat, ini kita udah dapat akarnya ya setidaknya. Yang saya hapus karena nggak cukup. Jadi di sini nomor 3 tadi X kuadrat min 2X min 4 kurang dari sama 0. Dengan rumus ABC kita peroleh X1-nya adalah 1 min akar 5,
X2 nya adalah 1 plus akar 5. Ini yang mana aja ya, sama aja. Nah ini kurang lebih, ini adalah min 1,24, kalau yang bawah kurang lebih 3,24. Ya. Lalu di sini kita cek garis bilangan. Ini adalah yang 1 min akar 5, ini yang 0 ya, ini kita punya titik 0. Nah ini adalah 1 plus akar 5. Nah di sini kita cek X sama dengan 0. Di sini kita cek, karena ini min 1 maka kita cek X sama dengan min 2. Di sini karena 3 maka di sini kita cek X-nya sama dengan 4. Nah kita cek masing-masing gitu ya, dapat plus, min, sama plus. Nah kalian cek sendiri. Karena dia kurang dari sama dengan 0 maka yang negatif, jadi yang di sini. Maka untuk himpunan penyelesaian nomor 3-nya adalah X di mana dia adalah dari 1 min akar 5 sampai 1 plus akar 5. Atau bisa kalian mutasikan yang ini, 1 min akar 5 pakai kurung siku ya, 1 plus akar 5. Oke, ini selanjutnya kita selesaikan yang nomor 4. Ini ada 3x plus 1 kurang dari 2x min 6. Nah ini kita kuadratkan ya. Yang tadi saya bilang kalau sebelah kiri dan sebelah kanan ada mutlaknya, tinggal dikuadratkan saja. Jadi 3x plus 1 dikuadratkan kurang dari ini 2 kuadrat, ini jadi x min 6 dikuadratkan. Jadinya 3x plus 1 kuadrat kurang dari 4 dikali x min 6 kuadrat. Ini jadi 9x kuadrat tambah 6x ditambah 1 kurang dengan 4 dari x kuadrat min 12x plus 36. Ini jadi 9x kuadrat ditambah 6x tambah 1 kurang dari 4x kuadrat dikurang 48x ditambah 144. Nah ini kita selesaikan jadi 5x kuadrat, ini jadi plus 54x, ini jadi min 143 kurang dari 0. Nah kalau kalian faktorkan dapat x plus 13 dikali 5x min 11 kurang dari 0. Nah di sini kita cek daerahnya, di sini kita punya min 13, di sini kita punya 11/5. Kita substitusi, di sini kita ambil x-nya min 14, di sini kita ambil x-nya 0. Ini syarat ambilnya gimana? Ya udah kalian ambil aja angka yang berada di antaranya. Kalau bisa pilih angka yang memudahkan kalian dalam perhitungan. Ini 11/5 itu kan sekitar 2 sekian ya. Nah kita ambil aja x sama dengan 3. Lalu kalian substitusi ke sini nih, kira-kira hasilnya positif negatif. Nah, di sini kita dapat ini positif, ini negatif, ini positif. Karena dia kurang dari 0, maka kita ambil yang di tengah, gitu ya. Jadi ini adalah himpunan penyelesaian yang jadi HP di sini adalah X di mana min 13 sampai 11/5. Atau bisa notasinya seperti ini, yaitu min 13 11/5. Yang mana saja. Oke, apa ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi saya via WA. Nah, ini tugasnya silakan dikerjakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa dipelajari dengan baik ya, diulang-ulang dan dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.